Para ulama, para mubalik kada disuruh menyampaikan.
memerintah kita dengan mengikuti akan mereka sebagaimana firman-Nya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya ujar Allah, ikutilah olehmu akan Muhammad supaya kamu mendapat petunjuk. Akan tetapi tidak sah bahwa kita diperintah menyembunyikan akan ilmu, karena orang yang menyembunyikan akan ilmu itu dikutuk dan berdosa. Orang juga ilmu, orang ini ada isi ilmunya, kada boleh menyembunyikan ilmunya. Boleh. Haram hukumnya hanya berdosa. Allah Ta'ala mencela orang yang kayak itu. Itu tugas bagi orang yang berilmu. Tetapi orang yang berisi ilmu kada boleh merasa ia berisi ilmu. Itulah boleh ini adabnya. Cuma bila inya dipinta orang dan jujurnya tahu ilmunya, dipinta orang, ditakoni orang, maka wajib baginya menyampaikan akan ilmu itu. Nah, oleh karena itu di setiap kampung itu wajib saikung barang alim. Boleh kada jenang alim boleh. Dalam rumah tangga saikung barang alim. Artinya alim di sini nak tahu masalah hukum agama, masalah hukum syariat. Kenapa? Karena jikalau di suatu kampung atau di suatu rumah kada ada alim, maka bahasa kita ini camuh kampung itu. Camuh. Kenapa jadi camuh? Karena disusupi oleh orang yang hendak menghancurkan orang beriman. Siapa? Ya iblis. Iblis itu dendam benarnya. Dendam benar. Makanya godaan iblis itu luar biasa. Syaitan itu menipu daya manusia, luar biasa. Jangankan orang alim, jangankan orang awam, wali aja bisa terjusuk. Wali siapa bersisa di kisah di dalam riwayat bersisa orangnya luar biasa, wali. Ada lagi hanya orangnya wali sudah tarabang awak jalan di atas kayu awak, muridnya ribuan, maka pulang keistimewaan dari Allah Ta'ala kepada bersisa ini. Anak muridnya dengan murid nih ribuan tadi dapat keistimewaan, maka gurunya bila gurunya terapang gitu. Awas bayar di atas baju, kita juga akan bayar di atas baju. Lamas iya, ini bersisa. Iya tuh lumbus juga dapatnya iblis. Gara-garanya apa? Ilmu ada. Nah, tahu ibadah aja bersisa. Wali sudah pangkat. Ya. Ini wali ada, wala iya, kebanyakan waluh. Ya ada. Ada tahu mana di kampung, ada tahu mana tuan gurunya ada, anak alim ada. Ya, iya tuh langgar itu ibaratnya langgar atau nasikit Pak Imaman di desa ayam nama dia. Terlalu ayam, ya Pak. Ya dah. Gara-garanya apa? Nang alim ada. Akhirnya kampung campur. Ya dah. Nomor aja lillah. Maka syaitan ini memgoda dengan kesenangan-kesenangan. Maka watak kita sebagai manusia, watak kita ini, sifat kita katujunan nyaman-nyaman. Kamu aja mulai kata aku sampai nentulah hendak nyaman kah, hendak sakit kah, itulah pasti jawabannya apa? Hendak nyaman. Ada mau sakit, kita
Nah, gara-gara pikiran hendak nyaman bertahan, bukan berarti sakit ini dikehendaki ketiga. Cuma artinya sakit ini kata Allah ada di dalam dunia pasti datang. Ini gara-gara pikiran hendak nyaman bertahan timbul kayak apa supaya nyaman. Ini pikirkan diri sendiri aja. Orang tahu urusannya. Ya ibarat bahasa itu berusaha yang penting seorang untuk kurang marah rugi. Berbohong itu pokoknya ini ada tahu juga merasa sakitan barang dikatakan. Ibarat bertanam itu lebih insanu berbuara pun dia tahu juga. Gagalan orang dikatakan di papas. Gara-garanya apa? Kadang nama materi. Andaikan kayak itu, makanya dalam suatu kampung itu wajib satu orang paling kada alim orang. Jadi dikatakan memateri, ya, memateri. Makanya ujar ulama, orang yang berisi ilmu itu bagaikan pelita di dalam suatu tempat pelita. Dan mana pelita ini menerangi di mana aja dia, mana aja dia berada. Siapa yang mendekat kepada pelita tadi lampu di siapa yang berbarat selamat. Ya, siapa yang menjauh celaka. Karena celaka bahar. Bahkan nyaman ada, bahkan macam-macam makan dua ada. Iwak ditanduk dimakan di karpuk ya karpuk nang dimakan iwak hintano tapi syaratan mama karpuk kan makan ada kejadian ini kan ya ada kejadian ada dulu kawan yang desa ini pak aku aja orang Arab apa makanan iwak hintano cuma makan karbo, ya dah. Pas menyala lampu tinggi, apa nama karbo? Ya sekali cacak bubur, tahu makan kan asa nyaman, tahu juga dia, tahu karbo, ya Allah, artinya dapat celaka kalau tambahan cacak. Apa menyala ibaratnya saja cacaknya monting, soalnya bubur siap kita siap lagi menghindar. Itu sama tak di kampung kadang-kadang alim dia adab kampung di bahar bertahan kadang pukul rata aja. Makanya orang alim kadang boleh menyembunyikan akan ilmunya. Kenapa? Karena itulah sudah jalan para nabi dan rasul. Jadi Allah menyuruh ujar Allah wattabi'uhu la'allakum tahtadun umpati kuna nabi-nabi umpati kayak apa mereka niscaya kalian mendapat petunjuk artinya dapat petunjuk dapat beruntung ya. Para nabi dan rasul disuruh oleh Allah Ta'ala disampaikan lalu terus ke bawah para sahabat disuruh sampaikan saja terus kepada sahabat-sahabat pada tabi'in nyampaikan akhirnya sampai kepada guru-guru sampai kepada para ulama di zaman kita sampai hukum jadi tahu mana yang haram mana yang halal mana yang sunnah mana yang makruh mana yang wajib mana yang kada boleh mana yang boleh berkat siapa? Berkat para ulama. Andaikan disembunyikan mulai zaman Nabi, wah banyak yang luput mengtarumus bertahan. Artinya berhafal. Orang berhafal itu bagus, ya lah. Keuntungan di orang berhafal. Imbahan bujur, menu kadet, banyak kadet berbujur. Ujian ya, berhafal. Ini ujian sekolah berhafal. Ini saking anak pulpen diputar menekan macam-macam kami di pondok dari dulu lah di Martapura itu taruhnya ujian itu bilangnya mau coba lah ada dapat punya saya artinya apa isfa'lana
artinya minta tolong ke kawanan. Itu jadi dibaca namanya tauhid lah, bikin menyanyi tulisan apa nang ujian list apa di kartulis. Jadi baca kada dapat kita isfa'al lana lana ya Rasulullah. Udah paham kawan ini kawan. Itu burung tahu aja masih dan ayo aja sih kan kata bapak. Isfa'al lana ya artinya apa? Tolongi kami kada dapat ya. Takana pian gurunya nang apa nang rohama bainahum artinya orang kafir aja buka yang namanya di sini kitab terus dibuka kitab lalu kau buruan nang takana nang keras kenapa bro disuruh buka kitab nah di sini inya buka kitab karena ada dapat di sini kenapa dapatnya karena jawaban iya karena dapat di dua hari di sini buka kitab lalu bang Jesiden berkatnya buka kitab tak baca kitab Jesiden ulang macam-macam anda hafal di bang bijaksana berjujur cuma keburuan tinggal Jesiden memberikan lah keburuan jadi Jesiden marahan dijawab aja Jesiden asal menjawab ada aja nilai jangan kada dijawab kalau anda hafal iya sama kalian di dalam kehidupan berhafalnya ya Allah aku bujur katanya tahu mengunjung berhafal imai dari sangka kauman kau terklik sama lain ya apa di mana baik asa kancang iya sabun nih ya aku karbe iman dan reflektor di sungai itu aja gitu kalau kan reflek dan tersibuk kawannya gak asa pewak berapa dia mengintai kalau dia apa refleks sebenarnya berapa nah itu mudah-mudahan kita berada dalam petunjuk ya mudah-mudahan jadi kampung tentunya Sepung Barang Alim di rumah kan Sepung Barang Timur ada kawa laki anak ada kawa anak minantu ada kawa minantu cucu kedua apa guru menjadi ada kawa cucu cicit disidin dan asal ada alim di rumah karena disidin namun di rumah itu nenek ada dengan alim atau hukum namun hukum masalah non umum pada masalah disidin usia yang pribadi nah masalah beginian dibetakun kalau guru pengadil guru lalakian ahli banget ya lah ini pribadi yang pun bebinian betakun masalah pribadi ya kalau miniannya ada yang dia masalah haid masalah nifas masalah itu dan ini ya kan nah bikin pribadi itu tentang sopan amunnya laki jasidin alim atau anak alim minantu alim kanyaman betakun ya kan banyak anak laki Allah masih jod hukum ini nah ini betapun ukuran sopan kayak apa disuruh nah dan pulang nang alim tadi kada boleh menyampaikan akadnya ya wajib menyampaikan sekalipun sakit ujar Nabi baligh anni walau kana murah tahun ya juga salah wajah Nabi baligh anni sampaikanlah apa yang aku sampaikan daripadaku walau kana atau sekalipun yang disampaikan itu murah menyakitkan bagi kita sulit banget malih banget bila haram sampaikan haram, bila halal sampaikan tentang halal. Jangan berkilah. Kadang-kadang ada juga dia yang bertakun ini kadang ngalih itu. Ngalihnya apa? Modelnya seakan-akan hendak mencari nama supaya kawah. Ketakunan ini supaya kawah. Guru ya.
berhutang lagi itu kayak apa supaya pulih, jelas sudah haram riba kayak apa supaya pulih, supaya pulih kita ini kadang betul guru berhutang tuh bayar lebih haramkah halal kah guru hukumnya betul kayak guru supaya pulih. Jadinya guru ini mau teriakan kayak apa? Nyata sudah bayar bila berhutang bayar lebih haram hukumnya dan jelas sudah. Aja guru cariakan barang di kita panakah barangnya kalau nanda ikah uji pulang kan saking handaknya bila kata guru itu kalau nanda kalau nang mau barang katanya nang palsu barang di rumah ini saking handaknya hendak pulang kada dianuakan dia dibadakan salah syar'inya hendak dibujurakan sorak syar'i Allah Ta'ala dan gitu walau kana merasa kalpun ujar sidin waktu menyampaikan tadi wah luar biasa beratnya ngalihnya tetap sampaikan. Misalkan kita menyampaikan itu kan kada senang kayak apa? Kada senang hatinya misalkan kayak perasaan tersinggung itu terserah ini aja. Yang penting tugas kita menyampaikan pakainya tak ada kalau dipakai syukur bila kalau dipakai itu terserah ini adalah urusan Allah. Lepas kita sebagai misalkan dulu dibinin misalkan pas kita tanggung jawab kita misalkan lepas tanggung jawab kita asal kita sampaikan yang penting sampaikan adalah laki tahun ini sampaikan dulu bila sudah sampaikan belum pakai kata terserahnya kuitan lawan anak pakai kata terserahnya hanya anak suruhkan sekolah mengaji untuk ilmu ini ada hendak untuk ilmu belajar ngaji belajar beribadah belajar sembahyang belajar jenis ta'lim sekolah pesantren ini hendak ini biar kamu nanti bila ada sekolah agama itu mana kalinya apa itu sembahyang kita kada bisa ngaji kada bisa wudu kada bisa ikam kada bisa dan ini karena di sana ikam tanggung jawabnya sudah dipadahi ke itu atau dimasukkan ke pondok sudah dibawa ke majelis ta'lim sudah sekalinya masih mengembangkan masih ada manuk macam itu ini aja lagi kita kada lagi bertanggung jawab lepas pun kita tapi dipadahi kada dimasukkan ke pondok kada dibawa ke majelis ta'lim kada dilekeri kada inya kada sembahyang inya kada mau beribadah kita kada dikiaunya ini berat bagi lelakian bini kedua anak itu juga makin anak bijinya makin berat jadi lelakian jadi laki ini berat makanya waktu nakobil tu nikah aku terima aku menikahi si anu binti singanu dengan mahar bertukur dengan mahar yang disebutkan nah waktu aku terima tu ya Allah andaikan melihat ujar yang diterima tu mengapa aku libur lelakian cuma kada tahu sudah tak kamu oh terima nak diterima berataan bini ko bilanya menggawe maksiat aku tanggung jawabnya bini ko bila ingin ada sembahyang laki tanggung jawabnya bini ko bila ada menuntut ilmu laki tanggung jawabnya bini ini bila kadang bila wani lawan laki tanggung jawabnya nah bini itu dosa cuma laki tanggung jawab kena beranak pulang anak kada sembahyang anak kada mengaji artinya itu mengaji bisa mengaji sembahyang kada orang fardu ni kada digawinya dilajari kada dia mau kada ibarat anak abahnya makin anak bibinian makinnya anak bibinian ini mau pembawaan kita mana pembawaannya abahnya dikiaunya di sana dan sanak lelakiannya kiaunya kena di akhirat di hari apa penghisapan di situ kan ketahuan makanya berat bagian anak bibinian berat makanya ujar Nabi kita barang siapa si anak bibinian kawa mendidik anak bibinian tadi dan kawa menjadi anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada Nabi dan Rasul berbakti kepada Allah Ta'ala kawanya surga sudah abahnya biar memfardu lagi abahnya gawe artinya memfardu itu adalah
rakaat, 100.000 rakaat berusaha. Yang ini jelas kau mendidik. Bila kata kau mendidik anak lelaki, apalagi anak bininya, hati-hati. Ini amanah dari Allah Taala. Makanya ada kegampangan, jadi lelakian, ya kan? Bini yang sayangi laki. Makanya bini itu kan bila wani lawan laki, sama modelnya laki wani lawan kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada kalau orang tuanya, ini bagi yang laki. Kalau bagi yang istri, ridha Allah fi ridhal zawjati. Ridha Allah tergantung pada lakinya. Hanya begini, bila nang laki itu ridha, selamat sudah. Selamat. Bila jenang lagi aja perintah Allah ikamanya ain ni akhirat surga dan dunia ni kali ada bayang 5 waktu puasa bulan Ramadan iya langsung berzakat terus dikirakan berzakat pelakinya naik haji pelakinya mikirkan nafkah lakinya mikirkan ya tugas di dunia bersembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan taat laki bila jelaki aku reda umanya hai lawan ikan dunia akhirat apa lagi ada bebas tak ada orang bini meninggal dan bini menitik di dalam surga hadani lelakian itu siapa minta reda ayo bibi yang meninggal nah banyak urusan anak kayak apa bini kayak apa masuk dalam kubur, malam Jumat datang, kabar. Bahkan ada mengatakan setiap hari itu kabar datang terus ke kubur. Namanya saya pemaham dari malaikat. Jangan malaikat, oi fulan bin fulan, tu anak ikam mabuk. Tuh jatuhnya. Oi fulan bin fulan, tu anak ikam ada sembahyang. Jatuhnya. Kuitan maka ya Allah dalam kubur sudah ya lah. Tapi pulang balasannya, oh fulan bin fulan tu anak ikam majelis ta'lim, nah rahmat bisa nikam. Pulang balik kita. Oh fulan bin fulan tu anak ikam mengaji baca Quran, nah bisa nikam. Oh nyaman. Ada abahnya aja oh punya amok kan. Dah sudah anak yang harus makan. Kenapa? Karena lelaki yang ini banyak ini kepadatan pemimpinnya bang. Mudah-mudahan kita pada tahun yang mudah-mudahan. Jadi masalah yang kayak bikin kita mempunyai kesibukan yang luar biasa cuman kayak apa tuh wajib kan kalinya untuk ilmu adalah bini yang wajib untuk ilmu itu lakinya. Tapi lakinya kita menyampaikan tentang ini. Cuma bila seorang anak kawan menuntut ilmu, pelajari ini kata kawan, suruh ini belajar. Jangan cuma seorang anak kawan belajar, ini pulang nanti disuruh belajar, wah sama pukulnya. Artinya kita sudah sibuk siang mencarikan nafkah. Ya tadi tahu aja hukumnya, coba kan ada waktu hendak melajarinya. Nah lalu ada majelis di kampung, ujarnya jika turun jika menyenang turun, aku kan tahu apa. Jika menyenang turun marah, ada apa begini jika turun silakan. Nah, belajar izin, mau kada izin mengaludur pulang berdosa. Ada boleh haram pulang hukumnya. Harus ada izin lakinya. Nuntut ilmu, apalagi turun kepada karuan. Makanya itu dia berkata kepada atau berkata lelaki takut lah. Saya kira laki ini jangan tuh merasakan yang ada dari. Nah makanya bagi lelaki yang sudah artinya lelaki yang berbini lah itu bisa kita jadi menjaga hati kayak apa ini adabnya pulang. Jujur semua adanya urusan diserahkan kepada lelakian, cuma bagi lelakian itu ada adabnya. Adabnya apa? Ini amun dari itu kita ada masuk surga. Kalau anak pulang mun kada dari itu kita kada masuk surga.
ya lah. Nah, adab kita sebagai orang tua, sebagai laki, belajar meridai. Kayak apa aja kelakuannya belajar meridai. Nah, minimal adabnya disayangi laki, anak disayangi wanita. Adabnya menghormati, orang tinggal balik. Ya, jadi bini kelihatannya mama ini yang manusia ini sifat macam-macam ya Allah. Ada nama mamayan, ada nama wangi, ada nama ada. Anak ada ini hendak kayak wangi, coba kan ini. Jadi memandang modelnya tak, meramu di depan laki, main di depan laki, ada sembunyian laki ini bingung banget. Ya, menurutnya, nah kayak apa nang laki? Di hati dulu, mencurahkan hati dulu, apa? Hanya mengapa ada salah dan ini salah mengaku itu juga. Nah, berkat nang kayak itu ujar dulu, insya Allah ini tadi baik. Pertama nyelamatkan kalinya dulu, nyelamatkan kalinya. Karena tugas kita kadang boleh memasukkan neraka, kadang boleh sama orang anak. Semacam-macamnya anak. Tugas orang tua jangan sampai memasukkan anak itu ke dalam neraka, jangan. Karena Allah memberi kita anak, apa tugasnya supaya menjadikan nih hati kita tenteram, supaya kita kalau masuk surga bertaat. Tugasnya makanya disuruh kayak apa supaya anak masuk surga, apa disuruh Allah dari umur 7 tahun suruh anak itu sembahyang, suruh kerja. Itu akan mengaturkan. Jangan bila anak sudah umur 7 tahun suruh sembahyang, suruh puasa. Jadi, nak sembahyang, bisa sekedar menyuruh aja. Dan suruh aja dulu, tapi sambil diajari. Nak sembahyang, nak sembahyang. Lahakon, itu dulu. Nah ini namanya sembahyang, ini caranya sembahyang. Nah, sekadar aja, nak sembahyang, boleh berhayat, ayah, apa sembahyang, tapi boleh. Modelnya kan, bila sudah umur 10 tahun, nah ini dikasih sedikit, kasih. Kayak apa? Nak sembahyang, hendak, nah ada sembahyang, awas ada turbin, baiknya. Bayang, ada. Saya berapa kali ambil pakai pukul dulu, ambil aja kalau saya jatuh dulu, tapi udah 10 tahun pukul, ya lah. Cuma jangan langsung pukul, kita takut tani dulu, diancam dulu. Bayang ada, nah, ya. Ada maksud bayang juga, ambil betisnya, apa ini, apa betisnya, itu disuruh, jangan dipilas. Dia makin bingung, orang bingung dia udahlah. Bila bariket tanggungan ini lah nih. Talonjok lawan ibu jari bariket di sini. Oh, ya Allah. Makanya kan jujur lagi. Ya dah, dipilas. Terus abang tadinya itu kalau dalam hukum agama zalim dengan anak berdosa. Jadi kayak pas bayang berdosa, ambil tapak betisnya pukul. Betisnya nang dipukul tapak betisnya apa? Tapi pokoknya kada menyakiti atau di pipi muridnya. Menjerai karena kakak itu bila umur 7 sampai 10 itu masih kandungan di tahun kita. Tapi bila sudah di atas 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun disuruh sembahyang, kita menghilangkan kayu, barang ambil. Jalan. Nak sembahyang enggak? Maaf, ke kampung. Ini mau kalah higa, ambil aja barang. Iyalah. Nah, makanya agama mengatur umur 7 sampai umur 10. Ya. Karena petani lah. Ya. Menyuruh sampai menang 7 tahun itu sekadar 3 kali, sekadarnya ada tuh nih apa namanya? Kontak apa? Menyahuti asal adanya ige bahaya kena ige modelnya tak untuk umur 7 tahun aja dulu, tapi sambil dilajari, jangan sekadar menyuruh aja belajar kada, apalagi seorang kan sembahyang juga ada mau sembahyangnya
Nah bila sudah umur 10 tahun ajar dikasih sampainya mau, sampainya mau. Bila sudah lewat 10 tahun dipukul sudah dikasih takut tadi sudah masih juga kada mau, tetap ini cuma ibarat apa itu ini tanggung jawabnya. Ini aja lagi. Ini tinggi kalau sebelumnya balik karena bila sudah balik, nah ini bahaya. Ya bahaya. Apa bahayanya bila umur sudah balik? Artinya balik kalau sudah bila ini kadang lebih sembahyang berdosa. Bila abang mamanya kan sudah menyuruh, kainnya kan sudah menyuruh, bahkan dosa itu malah larang kan menang tadi. Abang mamanya karena kainnya karena ini menghindari kita. Cuma anak nyaman nantinya menyuruh kayak betul seorang berdua tadi. Ini seorang pada sembahyang. Iya, dia kadang anak itu biasanya yang diturunnya ketemu orang tuanya. Adalah biasanya tak, coba abahnya penyembahyang, mamanya penyembahyang, adalah pah menyuruh. Lagi kita uji adalah pah. Apa mah ada yang beliau? Maksudnya ini empat ini kan? Ya aman kan? Membaca Quran sama. Kadang-kadang ngalim nyuruh anak tuh baca Quran seorang baca Quran. Ini seorangnya membaca dulu anak, malas anak bawa bilang berbeda dulu biru kulit coba seorang kadang ngaji, nak ngaji, seorang kadang ngaji, ya lah. Menyuruh anak, tetap wajib menyuruh anak. Kita seharusnya belajar juga, jangan kalah lawan anak. Kita sudah kada bisa mengaji, dia aja tak ada ucapan leh. Aku sudah kada bisa mengaji anak barang, jangan. Aku salah beranggapan gitu. Aku kalau bisa mengaji anak barang juga jangan. Seharusnya anakku bisa mengaji, aku harus bisa. Paling kada anak bisa mengaji, kita belajar lawan anak. Anak ada sopan, belajar kan orang bersopan. Iyalah. Jalika sopan lah. Jalika kita apa bular apa mata bular iya tak sopan tapi malah anak kayak ini mah tinggi ya kan kayak kita sama kayak sembahyang pada memang dia misalkan ya kan ada yang kalaunya kita hukumnya nih kalau kita belajar sembahyang tuh kayak musuh hukumnya atau misalkan kita ditaruh lah sebagai rakyatnya leh tapi kadang-kadangnya kan faktor usia nih kayak Tuhan bener nih baik kan ingat lagi mana gini nih ya Pak memanjain lah ini kan kita belajar nih tahu hukumnya kalian ingat lagi kan Tuhan kan iya nah itu mengkata ingat termakan lawan kurang ingat kata lah iyalah nggak bisa kan ingat tapi makan orang ingat jadi kayak maksudnya kita sudah kata tahu memadai kita sudah kata tahu melajarinya suruh kita ngaji itu kayaknya di kampung ada majelis ta'lim kita barang turun para aku kanu rumah aja kita menghadap habar aja kalau paham kaliannya atau aku udah sangat ingat tapi menghadap bagus saya kita kulakan dulu bagus lagi ya jadi bagus lagi jadi nyaman apa asalkan ingat diingat nah ya ini kata mendasar kolera ya kan kadang-kadang kan banyak pakai tentang ini banyak tentang hari ada yang tak guna aja ada udah kagak guna mau nyara kayak maunya kayak nah ada masalah untuk ilmu itulah biar baginya ada jadi masalah yang penting kita hadir ke majelis ta'lim itu yang penting itu dulu karena berkat hadir insya Allah ilmu itu rasuk aja hanya Allah Ta'ala memandang rahatan untuk ilmu itu dipandang Allah yang akan kita hadir kena ya kita datang hadir lalu guru ada bacakan kitab rahatan hadir Allah memandang menilik hati orang-orang yang hadir di majelis ta'lim siapa yang bersungguh-sungguh dalam ilmu jadi Allah nah siapa yang bersungguh-sungguh rahatan guru menjelaskan rahatan guru membacakan kitab rahatan itulah ilmu dimasukkan
Cuma terkadang rahatan dimasukkan ke dalam hatinya tadi kada berasa. Nanti kada berasa ini beda paham itu kada. Beda kada pahamnya. Nah, cuma dengan berkat inya belajar itu kan ada ilmu itu kada kawa disimpan, ilmu kada kawa disembunyikan. Tujuan untuk ilmu untuk menjawab kehidupan kita supaya kita nyaman menjalani kehidupan. Nah, jadi berkat untuk ilmu tadi kita dibuat untuk ilmu. Waktu kita berusaha, waktu kita bergaul, waktu kita menjalani kehidupan itu kan ada masalah. Masalah itu pasti ada ditemui. Nah, karena masalah ini bisa yang 10 tahun hanya timbul, karena bisa sebulan, bisa juga isuk langsung, bisa juga malam ini langsung. Artinya kada tentu. Ini berkat belajar ilmu yang dimasukkan Allah ke dalam hatinya tadi, karena timbul masalah ke depan. Ya bisa 10 tahun akan datang. Ulun biarlah jujur aja. Lagi mondok kada paham sebiji-biji ya jawaban membacakan kitab mungkin seorang bikin apa guru gitu juga di sini berkisah ulun lagi di Bantar Quran lagi hendak tamat tafsir jalan lain gitu kan aku ni mengenai jadi dulu kada bisa juga baca kitab aku jadi kada bisa juga jangan pajar kayak gini jadi biasa seorang aja itu apa tapi jadi berkat ilmu bisa merasa berkat nuntut ya kalau apa yang almarhum abah dari ikam mulai asal menuntut aja ilmu ikam tuh kena timbul seorang. Nah ilmu itu gimana timbulnya? Rahatan kita ada masalah, rahatan kita karena bingung memikirkan apa ini jalan keluarnya. Ilmu ada, nah kita menjawabkan ilmu ini padahal lagi nonton kadang boleh kadang bisa paham kan dulu cuma berkat menuntut Allah memandang hati orang itu bujur dalam menuntut ilmu jadi bujurnya hakun turun ya kan. Nah karena suatu saat ada timbullah ilmu kayak ini kah jawabannya ini karena maksud di kitab berbeda itu hanya ingat aku hanya paham aku asal menuntut tuntut ilmu. Dan untuk ilmu itu ujar buruk jasiden jangan menghadang gurunya kada ada. Jadi jangan berucap nanti kita terkadang tampul gurunya ada aja. Ya lah untuk ilmu kada masalah jasiden. Ya lah. Sebenarnya apa? Tuntut ilmu tampul kita masih ada. Ya tampul masih hidup. Kamu sudah mati apa kabar? Tahu lah untuk ilmu nanti dia mesti gitu. Kalau orang untuk ilmu kan siapa nak pun duduk berdetai. Itu hapunnya. Jadi tampul umur masih ada, kesempatan masih ada. Ayo, nah, ya mudah-mudahan gunanya. Jadi kita ada ilmunya ada, tinggal amal. Menurut anaknya anak sembarangan kita kita sembahyang Pak. Nak baca Quran jadi coba takon bah ini apa bacaannya. Oh ini kayak gini kayak bacaannya. Ini seorang ada bisa mengaji, ya bingung. Ya kan? Orang hamil hama aja. Hamim hak lawan mim. Ya kan? Ada bisa membaca Quran, baik. Hak lawan mim itu apa bacaannya bah? Nah, ikamnya nih. Ini kayak bacanya hama. Ya, masuk. Iya kabar. Pas saya mengaji di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hama. Ayatnya guru. Kenapa hama di sini? Tak toh lawan ha, apa? Kalau tohanya, pas terbaris dua. Iya kan ya Allah. Gara-gara kita nggak ya seorang bisa. Jadi kita dulu sambil belajar, anak belajar kita belajar juga. Artinya belajar itu kadang ada batasannya. Aku sudah tua ada lagi untuk ilmu subhanallah kada. Ya, tatlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntut ilmu mulai goyang sampai dah yang lahat. Ini tuntut terus.
menolak tak salah laki lagi. Ya tak salah laki lagi. Itu menjawabnya hilang nang bini kada tanggung jawab. Cuma artinya bila nang bininya dijinakan aja tuntut ilmu. Bila kada dijinakan karena bini jahil, seorang jahil pas berdua jahil. Jadi ya kena ya kan akhirnya apa? Bisa berdua. Nah, mudah-mudahan kita bertahan ya Allah. Selamat bertahan mudah-mudahan. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu ditutup dan berdosa. Namun sudah alim tidak boleh menyembunyikan. Maka tidak boleh bagi kita berkata aku alim, boleh. Aku tukang guru, tidak boleh. Variannya pun alim deh. Orang mereka nggak tahu aku nyala kanda aku awalnya nah parai. Nah itu sama orangnya menjual agama. Ya mesti kita. Orang umumnya. Awalnya nah. Ini nah, bila nangka itu sama hukumnya menjual dengan agama. Bila menjual agama hukumnya haram. Makanya artinya menuntut ilmu bagi orang yang mengajar ilmu agama. Artinya ilmu agama ini kayak ilmu akhirat. Itu menjadi almarhum guru bahari harus ada paling kadang ada bimbingan usaha dan mana usaha ini jangan sampai dia hati ini tersangkut kepada mengajar tadi jangan artinya kayak gitu banyak biasanya kita bila pembacaan ceramah atau majalah ilmu agama itu biasanya ada diberi orang duit. Adalah terang-terangan aja. Diberi orang duit. Maka biarlah bila Allah nama gaji pegawai duit namanya gajinya. Itu sama hukumnya modelnya singkatannya PNA. Artinya dapat pegawai negeri Allah Taala. Ini begawi dengan aku begawi kepada Allah mengajarkan menyebarkan ilmu agama. Nah, ini bila Allah nama gaji pegawai gaji adalah apa? Ini banyak nonton tipu ulama di sini. Bila kada ada gawian yang selain pada ini, artinya paling adalah ada pemasukan selain pada ini. Kada ada, ya nang hatinya tertarik ke situ. Akhirnya dari kepikiran di sini 100, sini 200. Jadi namanya di sini bos sudah mantap sudah, udah terus tetap baik deh. Padahal tak ada hulunang di sini. Ada hulunang tipis, ada kadar. Ya toh, kali mulai, aku mengamini orang, jadi orang benar kata kawah, ya maaf banget. Terkadang ada beberapa kadar, tapi digantikan kawan sinanu, ya sebenarnya, ya tidak digantikan. Padahal orang berhaji kawan kita, soalnya ke sini. Terkadang mengembangkan lagi, oh Ustaz. Pas di pengajian telepon orang, oh di mana? Aku dia mau di Banjar. Padahal membaca di London, aku di Banjar. Ini kenapa hati tak tahu? Dia tuh terkadang kalau jawaban guru juga berharilah, saking anunya terjadi orang yang kayak gini. Nah kayak ini hatinya sampai wani, nafsunya sampai majar, akhirnya dapat mau khutbah, tanpa huruf amplop tahun bilal. Mahkota habang bilang biru isinya dia kan ada nama khutbah. Kenapa? Nyata banget dalam khutbah naik ke atas bilang itu ya. Iya. Tapahuro. Nah, membuka pasti parkiran pula. Biasanya habang kenapa hijau? Isinya nih kenapa hijau? Iya tuh publik panitia kaum wani ucap kaum maafkanlah kada pangkuat bener enak bisa aku tak aku ini kada pangkuat hendak memakan ampun kurang cekik ada bila tadi membuka nak dan heksa kok cakap bikin jadi raninya bilalinya ini besar baik ya lah habang pas aku aneh apa namanya berheksa pemilihan ada 6 tadi merasa habang sebenarnya karena tadi hijau
aku jadi kepada aku kau main ke dalam lama benar lah ini kenapa aku kata hendak kau makan hak mau dibujuk itu kenapa dia di hatinya sudah nafsunya macam padahal kita bila disuruh menyebarkan ilmu bila diberi orang sambut bila kada bisa dicari itu seharusnya ya ada ikhlas harusnya dan ulang adab bagi orang yang dilajari artinya lah ini nang dia ulang nih nama undang itu adabnya diberi hadiah itu ulang seharusnya nih memberi hadiah cuma nang diundang ini adabnya bila diberi orang disambut bila kada usah kada usah dicari maksudnya ini ya nah ini bahaya ini banyak baca Imam Ghazali di dalam kitab Hidayah ini marahnya ulama orang yang menjual agama dengan dunia maka wanita ini mengucap manubah disebarkan tuan guru ulama top siapa hendak belajar ilmu tasawuf belajar ilmu fikih ilmu tauhid dan menerima jasa khutbah ini sangat bahan menerima jasa kifayah kalau kita sangat bahan bertarik pulang sekali ceramah 100k sekali khutbah 100k talqin dan kifayah 100 nah itu tulisan wani menolak orang bahari pada wanita orang bahari jangankan bapak berceramah untuk ilmu itu orang bahari kan boleh sampai karena ini saking menjaga hati ya kan ini mudah-mudahan namanya diberi Allah petunjuk menjadi ulama yang baik ya diberi Allah ilmu nama bermanfaat dunia bermanfaat akhirat bermanfaat sedangkan Allah Ta'ala itu tidak memerintah dengan perbuatan dosa maka dengan dalil tersebut tapi telah bagi mereka bersifat tertib dan mustahil bagi mereka kitmanun itu menyembunyikan akan ilmu mustahil tapi itu bersifat kitman mustahil menyembunyikan kenapa buktinya kita para ulama para orang alim disuruh menyebarkan kenapa jadi disuruh menyebarkan ilmu menurut Nabi menurut kepada Rasulullah karena kita sebagai penyambung lidah para nabi dan sampai hari kiamat nah ini andaikan kita kada disuruh andaikan Nabi kada disuruh kita berada hidup bertahan nah cuma tinggal kita belajar adab kayak caranya supaya jangan jangan menjadi orang musuh kayak apa supaya jangan sombong rahatan untuk ilmu kayak apa supaya jangan bujuk rahatan untuk ilmu dikurang ada ilmunya babnya di mana bab tasawuf insyaallah nah kemudian dalil naqli yaitu firman Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab ini sebenarnya adalah belum semangat juga ini adalah alamiah dasar di waktu ada mau baca nama-nama apa maka Allah aja aku suka coba berkat itu mudahan kita barangkali yang menipu solusi nah gitu sudah kita perlu bacaan perlu sampaikan salah dan khilaf perlu minta maaf meminta halal minta ridha atau minta keadaan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita bermanfaat bagi seorang dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama mudah-mudahan segala dosa-dosa kita dosa keluarga kita dosa guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir dan batin seumur hidup dan mudah-mudahan kita berada dilimpahkan dalam rezeki yang halal penuh berkah dan mudah-mudahan kita berada mati beriman masuk syurga bi ghairi hisab dan bukan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dalam syurga yang nanti ada di hadhihi dunia al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil